Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Ibu kota Kabupaten Empat Lawang terletak di tebing tinggi. Wilayah Kabupaten Empat Lawang memiliki luas wilayah sebesar 2.256,44 km persegi, yang terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 147 desa. Sektor ekonomi unggulan Kabupaten Empat Lawang adalah pertanian, perikanan, dan perkebunan. Subsektor perkebunan menduduki posisi yang strategis dan dominan dalam perekonomian Kabupaten Empat Lawang, terutama untuk kelompok sektor non-migas. Dari sisi komoditi, ada beberapa komoditi utama perkebunan yang menjadi andalan Kabupaten Empat Lawang, yaitu kopi, kelapa, lada, dan karet. Namun demikian, bukan berarti komoditi lainnya tidak diperhatikan, melainkan dilakukan pengembangan yang sesuai dengan kondisi daya saing dan kebutuhan daerah serta petani itu sendiri di masa mendatang. Kopi di Kabupaten Empat Lawang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, kopi menjadi maskot dalam atau ciri khas pada Kabupaten Empat Lawang. Pada tahun 2018, Kabupaten Empat Lawang merupakan sentra produksi kopi dengan areal perkebunan kopi tercatat sekitar 48.904 hektar. Dan berikut adalah perjalanan kami mengunjungi salah satu desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang, yaitu Desa Tanggarasa yang berada di Kecamatan Sikap Dalam. Di desa tersebut terdapat kopi lintang yang merupakan minuman hasil dari seduhan biji kopi yang dihasilkan dari Kabupaten Empat Lawang. Kopi lintang ini juga tersebar di berbagai daerah Kabupaten Empat Lawang. Pada kunjungan ini, kami pun akan mewawancarai beberapa penduduk di Desa Tanggarasa, di antaranya kepala desa dan petani kopi. Jadi mohon maaf nih sebelumnya ya Pak Kades, kami datang ke sini ngadep ke Pak Kades nih cuman ingin bertanya perihal sejarahnya desa ini nih, Pak tilasnya desa ini nih, awal mulanya terbentuknya desa ini kan. Karena kan kalau di zaman Soeharto tuh kan ada namanya imigran. Kalau di desa-desa itu kan yang di Sumatera belum terisi itu oleh Pak Harto itu dikasih sebidang tanah sama dikasih lahan. Nah, mana kalau keadaan desa ini nih, nah, apakah ini imigran atau bukan? Seperti itu Pak Kades. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di dalam sejarah, Ya. ini asal usul desa Tanggarasa ini di zaman nenek moyang. Itu dulu Taman Bungo. Taman Bungo. Nah, Taman Bungo waktu di zaman nenek moyang itu dulu itu kan ada kerjasama di antara nenek moyang dusun Tapalamo. Kan dusun tua itu kan dusun Tapalamo. Sebagai imbalan dari nenek moyang Tapalamo itu, asal usul dusun Tanggarasa ini aslinya dari Kikim. Dari Kikim. Kikim tebing tinggi. Oh, tebing tinggi, ya. Terus dari situ dikasihlah lahan hadiah kebun bunga untuk Jemo Kikim tinggal di sini. Ini asal usul desa Tanggarasa. Ya. Yang sebenarnya ini di dalam sejarah. Sebab apa itu kok dikasih hadiah itu? Sebab apakah pernah tuh kayak dulu tuh pernah mengikuti sayembara sehingga dikasih sebidang tanah. Kalau zaman dulu kan ada sayembara mah itu kan. Iya betul. Apakah hadiah itu tuh dari sayembara itu atau bukan mah itu? Iya, itu hadiah itu zaman dulu itu kan nenek moyang itu kan orangnya sakti semua. Nah, waktu itu lagi bertempur minta bantu sama nenek moyang dari Kikim. Alhamdulillah dibantu, pertempuran ini dimenangkan.
Nah, untuk sebuah hadiah, untuk hadiah terima kasih ini dikasihlah wilayah Kebun Bungo ini. Ini ya. Dari Kikim itu, itu disuruh balik lagi ke situ, disuruh tinggal di sini. Ini suatu kehormatan untuk puyang dari Kikim. Dari puyang dari Kikim itu ya. Kalau asal usul Desa Tangguraso ini aslinya dari Kikim. Dari Kikim, tebing tinggi sana ya. Jadi mulai dari hadiah itu maka terbentuklah ya nama Desa Tangguraso nih. Emang Tangguraso dari dulu nih pas dikasih hadiah terus dibuatlah bentuk sebuah desa langsung dinamai Tangguraso apa nama dulu tuh beda? Kalau sepengetahuan aku yang aku tahu Tangguraso. Tangguraso dari dulu tuh ya. Itu kira-kira zaman penjajahan Belanda apa zaman penjajahan Jepang ya? Sebelum penjajahan Belanda itu di sekitar 1914. Lumayan lama juga itu ya. Masih lama. Sejarahnya. Terus kalau seandainya kan biasanya kan kalau lahan kopi, kami kan juga meneliti tentang kopi nih. Kopi ini nenek moyang yang nanam apa sudah keturunan yang nanam kopi ini? Sudah keturunan. Berarti dari nenek moyang sudah nanam kopi ya? Iya. Selain apa namanya tuh? Kalau seandainya kan biasanya dari keturunan itu terjadi konflik, warisan, atau konflik sebidang tanah. Apalagi sekarang kan tanah di sini kan dengar kabar kan belum ada yang SHM ya itu Pak? Apa pernah terjadi keributan soal ini lahan aku, kadang kan diomongin itu kan? Ada gak konflik-konflik kayak itu tuh? Nggak ada selama ini ya, bersyukur juga. Karena kan biasanya kalau tanah tuh kan belum ada surat, tiba-tiba diklaim sama wong. Belum ada surat, itu nah. Kalau juga balik lagi ke sejarah kan, yang tadi dari dikasih hadiah dari Kikim tadi, puyang Kikim, terus terbentuknya desa ini, tahu gak pertama kali yang dudui warga sini nih wong Sikok apa sudah langsung dari Kikim itu sebagian ke sini? Apa mana itu? Awalnya yang pertama itu kan yang tertua itu Tapalamo. Iya, Tapalamo. Jadi dari dalam sejarah di sini dulu kan memang belum ada uangnya taman bunga. Taman bunga. Jadi seluruhnya taman bunga kalau? Taman bunga kalau. Oh, makanya dikarenakan dia sangat berterima kasih lah dibantunya lah sama puyang Kikim. Iya. Niat dia nak baik, jangan lagi balik ke Kikim, tinggallah di sini. Dikasih kebun bunga, akhirnya berkembang. Kalau yang namanya Tangguraso asli itu dari Kikim. Rasa asli itu dari Kikim ya. Sebab apa itu dinamai Tangguraso tuh? Apa biasa Tanggurasonya tanggonya beraso? Apa karena itu nah? Itu kan, kalau itu kan kita belum cukup pahamnya kita tahannya. Setahunya Cakruan desa ini namanya Desa Tangguraso. Di dalam sejarah di zaman puyang dulu kan Jemodo itu kan sama sakti. Iya. Wong lama lah. Kekuasaan. Di dalam keadaan puyang Tapalamo ini mendesak, tentang bertempur ini. Iya. Ya, minta bantulah sama puyang Kikim. Minta bertempur sama puyang Kikim. Alhamdulillah pertempuran ini dimenangkan. Iya. Sebagai wujud dia terima kasih, dikasihnya lah teman. Pertempuran ini melawan penjajah atau karena berebutan kekuasaan dengan kekuasaan dengan puyang lain? Iya. Pada zaman itu puyang lainnya tuh siapa itu? Ibarat kata tuh lawannya lah. Lawannya itu yang puyang Tapalamo ini kan namanya Serunting Sakti. Iya, Tapalamo Serunting Sakti. Iya. Yang ada kuburannya di bawah kayu jahe itu. Iya, kayu jahe itu. Melawan Puyang Gading Martopuro. Puyang Gading Martopuro. Kalau sejarawan Puyang Gading Martopuro itu sangat sakti. Memang agak susah nak dikalahkan. Itu juga maka pacak dikalahkan
Puyang Sruting Sakti itu baso kita dusun ini Klawayo dijadikan ngagi dia. Nah, Klawayo itu dijadikan ngagi dia supaya Klawayo ini keruan dia ilmu kesaktian dia ini dia kelemahannya. Iya. Itu kan. Nah setelah udah dia nikah, lah tahu kelemahannya itu, nah dia minta bantu wong dari Kiki. Dari Kikim itu tadi ya. Memang sulit dikalahkan. Tapi kalau sudah tahu kelemahannya tadi kan, ya mudah, secara mudah untuk dikalahkan. Iya. Sebab tahu kelemahannya tadi, Laila minta bantu yang dari Kikim itu tadi ya. Sebagai kemenangannya itu tadi dikasihlah hadiah ini tadi Desa Tanggaraso nih. Desa Tanggaraso ini. Oke. Awal mula Desa Tanggaraso ini kebun bunga. Kebun bunga. Jadi persoalan lahan ini Pak sekarang Pak. Nah lahan itu tuh kan sejarahnya tadi yang nak kita tanya itu sejarah kopinya tuh dari mana itu nah asal usulnya tuh? Apakah itu dari pagar alam? Apakah itu dari tebing tinggi? Apakah itu juga termasuk hadiah dari Puyang atau bukan? Nah itu nah penjelasan dari Bapak kemungkinan lebih lanjut dijelaskan sama Bapak Kades nah. Oh, no. Ya kalau sejarah kopi ini sepengetahuan kita kan kita belum pahamnya dari mana asal usulnya. Yang tahu itu kan dari nenek moyang kopi ini lah ada. Tapi yang terkenal itu kopi pagar alam yang terkenal. Bang, kita Kabupaten Empat Lawang ini kan baru. Iya. Tapi kalau untuk asal usul asalnya nih kita dapat. Yang tahunya semenjak kita ada kopi itu udah ada dari zaman nenek moyang. Jadi kopi itu tadi itu sudah ada dari zaman nenek moyang tadi itu ya. Iya. Wah. Nah soal lahan ini sekarang nih kan lahan nih kan ada yang dari sudah dikasih sama Puyang Kikim tadi kan. Nah terus ada lahan itu bisa diklaim milik pribadi itu milik seorang apa namanya buyut-buyut kan. Itu tuh ngeklaimnya tuh kayak apakah itu sudah dibagi dari puyangnya kayak oh ini untuk kau, ini untuk kau, ini untuk kau. Apakah tidak apa cuman kayak ada hutan mah itu kan dibabat sama wong, nah itu jadi tanahku. Apa mau anda itu penjelasannya itu Pak? Oke terima kasih. Dulu kalau di dalam sejarah ya. Tanah ini belum ada yang namanya hak milik. Iya. Jadi tinggal lagi uangnya itu ada tidak minatnya untuk berkebun. Jadi tanah itu sebatas mana dia pengen buka untuk umum, nggak ada batas sama sekali. Belum ada yang punya. Jadi sampai sekarang ini itulah yang ditelusuri oleh keturunan dari buyut tersebut. Iya. Kalau hak milik itu kalau dari zaman dulu itu belum ada. Tapi sekarang ini kan udah zaman maju. Iya. Dirawat sama keturunannya. Sekarang udah jadi hak milik. Udah jadi hak milik Pak El. Jadi sejarahnya tuh siapa yang nak buka lahan itu jadi hak milik dia Pak itu nah. Benar Pak ya? Iya betul. Penjelasannya kan. Jadi ada lahan kosong yang nak berkebun, yang nak buka berkebun, yalah jelas sebesar mana kau kebun kau itu jadi hak milik kau, bener Pak ya? Iya betul. Ya. Sebatas mana kemampuan dia pengen buka kebun, silakan. Iya. Kalau dari dulu itu kan belum ada yang namanya hak milik. Jadi belum ada yang gitu. Nah, jadi oleh sudah dibuka dari puyang apa dari buyut-buyut itu kan ke bawah-bawah, maka akhirnya keturunan itulah yang dapat itu. Berarti buyut itu seandainya buka 2 hektar maka 2 hektar itu yang dituruni ke keturunannya itu Pak. Betul ya? Ya betul. Nah soal keributan atau konflik itu Pak ada tak? Kayak di sini pernah kejadian konflik keributan warisan, terus patok tanah soal kebun kopi itu, terus konflik permasalahan keributan lahan kopi mah itulah Pak, sampai ada yang hampir mohon maaf nih ada kriminal lah di situ. Pernah ada kayak itu tuh? Sepengetahuan aku itu nggak pernah terjadi, belum pernah. Ya. Jadi itu tuh nggak kate ya Pak, berarti ibarat kata ya tidak ada Pak itu kan?
Ya ada tuh dalam artian kalau seandainya ya sudah dari buyut ke bawah sudah jadi hak milik ya dari buyut tersebut. Nah itu kan tidak ada keributan di situ. Untuk kopi ini ya, dan warga sekitar ini. Nah mayoritas pekerjaan sini nih yola kopi. Apa cuman kopi itu cuman jadi ke sampingan bae, ada gawean lain. Nah, Ya kalau untuk di desa kita ini mayoritasnya yang paling utama itu petani kebun kopi. iyalah tetap kebun kopi ya. Itu penghasilan utama. Tapi kalau untuk kalangan industri menengah tadi itu cuma berapa persen, cuma 15%. Di dalam angka 100% itu 85% mayoritasnya petani kebun kopi. Ya, petani kebun kopi ya. Ya. Jadi lebih jelasnya di sini nih ialah petani kebun kopi tadi ya. Nah, terus soal apa namanya tuh? Pengenalan kopi ini, Mang. Kopi ini nih apa pernah dikenali dalam festival, apa pernah juga festival kopi kadang kan? Nah, apa pernah dikenali? Oh, ini kopi lintang. Nah, yang jadi ciri khas dari kopi ini juga itu apa dia, Mang? Itu udah pernah diperkenalkan di festival, tapi kalau untuk kita belum kenalkan ya. Mungkin desa-desa lain tadi seperti Karanggede, Karandapo itu sudah pernah diangkat kopi ini di festival tahu tidak Mang ciri khas dari kopi ini nih ada tidak pas itu? Ada ciri khasnya. Dia tuh Mang kira-kira ciri khas. Ciri khasnya itu kopi ini memang kopi murni alami. Murni alami itu tadi ya. Setelah dari kebun langsung kocek itu tadi ya ciri khasnya itu ya. Sudah pernah belum sampai ke nasional, udah dikenal di Indonesia atau udah kenal sampai mancanegara, sampai keluar, itu sudah pernah belum itu? Itu belum. Tapi kalau untuk mancanegara, internasional itu yang dia tahu itu kopi dari Lampung, Sumatera Selatan ini pagar alam ya. Jadi belum ada kopi lintang ini belum ya. Apakah kopi lintang ini kan kayak pagar alam ini yalah dimasuki dari uang pagar alam, masuki juga dari kopi lintang, dimasukinya jadi hak milik pagar alam, terus dijadikannya apa namanya dikenalnya di mancanegara, terus diklaim sama pagar alam. Pernah ada kejadian itu Mang? Itu pernah. Intinya keseluruhan itu dari 4 Lawang, dari Lahat itu kan iya, dijual ke pagar alam. Yang kirim itu pagar alam. Intinya kopi pagar alam sama lintang itu satu. Jadi tapi yang terkenal di mancanegara itu pagar alam. Sama Lampung ya. Jadi yalah kopi pagar alam itu yalah persatuan, ibarat kata tuh yalah dari kopi pagar alam, yalah dari kopi Lahat, yalah dari lintang. Di namanya lah dikenal mancanegara, mau tahunya ya pagar alam. Mungkin itu dulu Mang yang nak ditanya tentang kopi-kopi nih. Ya, makasih sebelumnya Mang. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, sekarang saya berada di salah satu perkebunan kopi di Desa Tanggarasa, tepatnya di Kabupaten Pelawang. Di sini saya akan berbincang dengan salah satu petani di perkebunan kopi ini. Halo Pak, saya ganggu waktunya Pak. Ya ada. Kamu dari mana? Dari ini Pak. Oh, dari Universitas Islam Palembang ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Robi, di perkebunan kopi Pak Lawang ini, dekat Tanggarasa. Kalau kopi di desa ini terkenal dengan sebutan kopi apa Pak? Kopi lintang. Kopi lintang apa? Yeah. Kalau kopi lintang ini sendiri memiliki tahapan seperti apa Pak? Tahapan menanamnya seperti dari nanam biji kan? Iya. Biji disemai dulu, sudah disemai menjadi bibit kan? Iya. Sudah di bibit langsung kita tanam. Jarak tanamnya antara 100 sampai 180 dengan 180. Kalau dalam setahunnya panen berapa kali Pak? Dalam setahunnya panennya cuma 1 kali.
Satu kali ya Pak? Ya. Apakah butuh pupuk tertentu untuk memanen kopi ini Pak? Ada pupuk tertentu seperti pupuknya urea, NPK, KCL. Untuk penghasilan dalam setahun itu berapa Pak? Ada yang bagus kadang-kadang nyampai 510 1 ton saking. Berapa Pak? Misalnya. Ya soalnya di sini sekitar 500 kilo kan, banyak kopinya ya sedikit kan, bukan kopinya terlalu banyak kan. Iya. Biasanya kalau kopinya orang terlalu banyak pohonnya, kayak juga hasilnya. Bahan yang untuk mengangkut untuk mempanen kopi ini gimana Pak? Dengan kita kan dengan kendaraan, pakai motor, dengan ojek. Ojek Pak. Ya. Kalau boleh tahu ciri-ciri yang kopi siap dipanen itu gimana Pak? Ciri-cirinya udah matang kayak gini. Udah masak, udah gini boleh dicek panen ini. Merah-merah sih. Ya merah-merah seperti ini ke panen ini. Langsung dipanen langsung panen, langsung kita jemur, langsung kita bawa ke pondok jemur kan. Udah dijemur, langsung kita bawa ke kampung. Udah kampung kita giling. Sudah itu kita bawa ke pengepul. Kita dijual ya Pak? Untuk dijual. Kira-kira tinggi kopi ini sendiri bagaimana Pak? Tingginya sekitar gini lah, 1 meter 2 meteran paling kan gini kan. Ini kan langsung kita, ini kan sudah bisa, ini kan biasanya langsung dipampas jadinya kayak gini kan, jadinya kan. Ya. Ini langsung dia ada ini kan langsung buat ini langsung. Ya, kita manca ini Pak Bu. Ininya kan langsung, ini kan calon buah. Ya, benar. Ini kan bunga langsung calon buah. Ini 8 bulan lagi baru kita bisa speak ini. Apakah butuh cuaca tertentu Pak untuk memanen biji kopi ini? Ya cuacanya harus minimal harus panas kan, dan juga kalau musim hujan nggak bisa panen kita kan, namanya hujan kan, kayak mana kita mau panen kalau hujan kan. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu pabrik penggilingan biji kopi sendiri, tepatnya di Kecamatan Empat Lawang, Desa Tanggarasa. Tentunya saya sedang bersama Bapak Suryadi. Oke, untuk Bapak Suryadi sendiri, sudah berapa tahun kiranya pabrik ini dibangun? Pabrik ini 4 tahun. Yang 4 tahun itu dari mulai 2000 berapa Pak? 2019. Nah, untuk tahapan atau proses dari penggilingan biji kopi ini sendiri itu seperti apa Pak? Ya, kalau tahap proses penggilingan ini kan awal pertamanya kita petik. Ya, sudah itu kita jemur, ya mencapai jangkauan tergantung cuaca. Kira-kira cuaca mengizinkan 10 hari udah kelar. Kalau cuacanya agak bagus itu mencapai 15 hari. Nah, kita kan jemur kopi ini kan. Sudah itu ya prosesnya penggilingan. Sudah digiling ya kita timbang dengan maksimal harga tentu masing-masing. Nah, untuk alat yang digunakan dalam penggilingan biji kopi itu seperti apa Pak? Alat penggilingan biji kopi ada yang modern, ada yang tradisional. Jadi dua ya Pak yang digunakan di sini ya. Untuk pemakaian alat modern itu dari kapan Pak? Alat pemakaian yang modern berarti kan ya, modern kita bilang itu ya semenjak penggilingan udah dibuka. Oh, dari semenjak awal ya gitu ya? Sejak awal. Untuk waktu nih Pak, waktu dalam penggilingan biji kopi sendiri itu berapa lama kiranya Pak? Ya tergantung maksimal kopinya berapa banyak. Kira-kira kopinya banyak, kalau kapasitasnya penggilingan SAF itu sudah tutup mencapai 2 jam. Dan itu banyak isi kopi yang kalau untuk yang modern dibutuhkan 1 jam itu memerlukannya 2 jam. Kalau tradisional ini ya mencapai 1 mingguan.
Dalam hitungan per karung ya Pak? Kalau hitungan per karung itu 20 menit sampai 30 menit. Satu karung itu kira-kira berapa kilonya? 50 mencapai 52. Oke. Untuk pemasaran sendiri Pak, ini sudah sampai luar kota ya katanya? Luar kota ya. Itu kotanya di mana saja Pak? Lampung sama Gempol, Surabaya. Untuk transportasinya seperti apa Pak? Transportasinya ya kita ini merental mobil. Mobil ya, itu mobilnya mobil truk. Nah jadi untuk penghasilan sendiri satu truk nih misalnya diantar ke sana itu berapa? Ya kapasitas berapa kita mau yang isi. Kalau kita truk itu kan maksimal 10 ton, 9 ton. Kalau lohan itu kan 24 ton mencapai 25 ton. Kalau dijadikan rupiah itu berapa Pak kira-kira? Jadikan rupiah? Iya. Ya tergantung wilayah yang mana kita mau tempuh itu. Ya kalau kita kirim ke Surabaya itu 600 per kilo. 600 per kilo. Ya kalau ke Lampung ini kita ongkosnya ya 350 rupiah per kilo. Biaya yang dikeluarkan dalam transportasi Iya, kalau kita kirimnya ke Lampung itu 4 desa. Kalau sudah 4 juta ini berarti pengeluaran ya Pak. Nah, hasil yang didapatkan itu berapa keseluruhan ini? Itu kopi pasaran itu dengan ikan berapa ya harga basis lah. Yang jelas kan kira-kira basis mencapai tinggi, harga kita cocok di basis. Harganya mencapai ya ada keuntungan yang 100 seperti ini. Kalau tadi itu kira-kira yang penambangan jalurnya kita kan beda-beda. Hari sore berangkat dari sini besok ke Tropika. Kemudian Tropika Lampung sama terus di angka jam 9. Itu juga ya apa tuh supir visinya kuat ya menentu itu cepat. Kalau visinya agak kecapean ya istirahat dulu. Jadi sesuai kondisi badan ya. Jadi pabrik ini itu bersifat pribadi atau dana desa Pak ini Pak? Pribadi. Oh pribadi, jadi penghasilannya itu mohon maaf Bapak yang punya ya? Iya. Kemarin itu sempat adanya virus corona ya Kak ya? Iya. Jadi adanya virus corona ini menjadi hambatan atau tidak untuk COVID ini? Ya, sebenarnya kalau dibanding-banding kita seenaknya kita tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu omset nggak seperti jadi penurunan seperti ini. Kalau COVID kemarin kan kita omset ya alhamdulillah lumayan lah. Ini udah 2 tahun, setahun pol ini 2023 ini omset praktis menurun. Itu menurun karena apa Kak? Ya menurun di pasar-pasar juga. Kita biasakan kita di pasar ini konsumennya kita kan banyak. Setelah itu kita namanya ngisi di pasar, los pasar ditawar masih ada. Kita ini kan dagangnya bukannya kopi aja seperti lada putih dan juga lain-lain. Dampak positif yang didapatkan ya untuk besar-besaran dari adanya COVID ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang kami simpulkan dalam video penelitian ini adalah perkebunan kopi Lintang merupakan salah satu industri pengolahan kopi terbesar yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Pengolahan biji kopi yang menghasilkan kopi bubuk atau produk kopi olahan lainnya seperti minuman kopi yang produknya dipasarkan di dalam daerah maupun luar kota. Komoditas kopi memegang sebuah peranan penting bagi sumber pendapatan masyarakat Empat Lawang, dikarenakan mayoritas pendapatan masyarakat Empat Lawang itu dari kopi. Dan kopi Lintang adalah salah satu pendapatan terbesar yang dimiliki Kabupaten Empat Lawang ini.
kotanya yo, enggak. Ini apa bandar? Ada di kotanya ini. Iya, di kota. Ayo dulu. Untuk melanjutkan di Jalan Mayor Ruslan. Setelah 50 meter di bundaran, terus lurus ke Jalan Letnan Alamsyah. Jalan lintas pagar alam lahat. Jadi nih bocil-bocil lagi mandi guys. Saya lagi nangkap ikan ding dia. Hai guys, ngeblur. Hai guys, kami di sini. Yuk, kami lagi cari lokasi untuk opening. Guys, tadi shoot di Pak Kades. Ini sama kawan-kawan sekalian. Wih, itu lagi ngecek suara guys. Iya. Ya, jadi gini lagi. Kita baru kelar wawancara mengenai kebun kopi bersama Pak Kades guys. Ya, berhubung capek, jadi gue minum dulu guys. Kopi murni, kopi alami. Wah. Tepatnya di Tangerasa. Iya. Itu BTS juga sebenarnya. Ini desanya, seluruh halnya di sini. Rekam ibu-ibunya. Dan kita harus pulang karena baterai kamera kita sudah habis guys. Jadi ini baterainya sisa 2 dan itu di kamera itu baterainya sudah 40%. Sini mati lampu dari semalam guys, jadi kita tidak bisa ngecas kamera. Ini kawan-kawan kita itu sudah di depan. Itu guys. Karena jadi kita harus ngecas. Cantik nih aku ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita harus ngecas kamera dulu ini. Rencana kalau lampu belum hidup itu kita nak ke tempat Mamas di mana Mamas tuh? Tidak ke pendopo Mamas, bukan kayak pendopo. Karena emang ini sudah sekarat, baterainya sudah sekarat guys. See you. Guys, baterainya tinggal sisa 2 guys. Mantap sekali guys. Jadi kita harus pulang, harus ngisi baterai. Nah guys, jadi kami tuh nak ke Indomaret. Kami nak ngecas. Kami ngelewati jembatan gantung. Upin. Siapa namanya? Guys, yuk guys. Sebenarnya kameramennya ini nih takut ketinggian guys. Jadi aku tidak noleh ke samping. Say hi. Jadi ini perjalanan kami menuju kebun kopi. Hey Angga, barudak Bandung. Yo, itu Cherry Bell. Halo. Jadi kami hari ini lagi nak syuting guys, syuting di kebun kopi Panci. Oke guys, hari ini kita sedang bersiap-siap untuk membuat video tentang perkopian di kebun kopi
dengan durasi 1,5 jam seperti film horor. Siap guys. Semoga diterima sama Joko Anwar. Nih kameramen kita sedang bersiap-siap nih. Ya ini jametku Proy. Lagi brief dulu guys, kita lagi di kebun kopi, yaitu tepatnya di kebun kopi Pak Robi. Pak itu Pak Ci keluar, Pak Ci dah jingan di desa kami Tangarasa. Pak Ci keluar, Pak Ci dah lihat. Nah, kalau berkunjung di desa Tangarasa, mahasiswa WIN yang datangnya dari Palembang. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Ci. Oke guys, kami sekarang sama Nekno. Ini Nekno lagi metik ini foto cabai setan. Kami lagi metik ini, membantu Nekno metik ini. Hah? Jemur. Ini yang ini angkat. Nah, ulang Pak. Itu. Jadi petani baru kita guys. Ya, dari Batu Raja. Dari Batu Raja. Kami habis dari metik kopi sama Nekno. Itu kopinya dibawa, bakolnya dibawa sama Jessica guys. Nah dibawanya sampai Palembang, pejalan kaki. Dia kuat kok. Katanya dia Ultraman. Review. Ayo dia guys. Halo guys, jadi hari ini kami lagi di pabrik kopi. Jadi hari ini di pabrik kopi Palawang guys. Kalian mau lihat? Ayo. Ini guys, kopinya yang udah dijemur para warga-warga di sini. Kakak di sini jadi pegawai kayaknya. Apa? Tuh kakak Toke jadi di sini. Jadi di sini nih dia tuh bakal setiap hari dapet dak. Uang tuh nak geleng kopi terus dak setiap hari sini. Setiap hari giling terus ini. Penghasilannya berapa kak? Penghasilan sekitar 2 ton. Berapa kak? 2 ton. 2 ton. Untuk 2000 kilo. Harganya itu berapa kak? Harga 27. Jadi kalau kalian pengen lebih tahu, kita bakal ada di YouTube untuk tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli. Jangan lupa stay tune guys, karena kan bakal nge-sorot seluruh hal-hal tentang kopi Palawang. Guys, Semoga sukses. Burem. Hai guys, di malam ini kita mau ngarahin. Aduh, barusan lagi live. Ini lagi buat BTS sayang. Rame karena kami lagi wawancara guys. Yes. Terus BTS ini bakal tampil di 1 Juli guys. Jangan lupa nonton. Jangan lupa di subscribe YouTube kami biar kami dapat duit. Oke, jadi hari ini lagi videoin toke kopi kita yang ada di Desa Tangarasa. Dan pertama pewawancaranya adalah saudara kita yaitu Titin Sumantri. Kami di sini diantar Pak Ci guys. Pak Ci. Ini adalah Pak Ci. Pak Ci baik nih. Ngezoom. Ini Pak Ci guys. Pak Ci baik. Itu ada warga-warga yang lagi nontonin kami. Soalnya anak kecil. Naik. Tetap semangat meskipun capek. Semut main, kata-kata semut main. Hai guys, jadi kami hari ini bakal Udah pulang ya? Pulang. Bismillah. Ayo Ci, bawa ya. Dadah. Dadah Nekno. Dadah. Yeay. Dadah. Bakal pulang, kita pamitan guys.